Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Win, silakan. Ya, Ada yang bisa saya maaf bantu Ibu. Ibu? Iya, ini ada sedikit masalah Ibu. Maaf ini mengganggu nih. Iya Ibu, silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Iya Ibu, saya ada sedikit permasalahan dengan anak murid saya Ibu. Mm-mm. Iya, Nah, ceritakan Bu, silakan. oh iya, jadi begini Bu ya, di dalam kelas saya itu ada beberapa anak yang susah untuk memahami pembelajaran saya sampaikan Ibu. Ya. Lalu, apa Nah, lagi Bu? di sana karena tidak ibaratnya mereka kurang bisa memahami dalam pembelajaran saya sampaikan, akhirnya pembelajaran saya kurang begitu bisa dipahami, Bu, sama mereka. Oke, siap-siap. Jadi Ibu bertemu dengan saya, ibaratnya ingin menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Saya ingin solusi permasalahan saya ini Ibu dapat membantu saya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi Ibu. Dan anak-anak didik saya menjadi lebih memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oke. Lalu apa yang menjadi tujuan Ibu dari nanti ketika kita bercakap-cakap mengenai permasalahan Ibu tadi? Tujuan yang Ibu harapkan apa? Saya tentu saja saya ingin permasalahan saya tadi menjadi terpecahkan Ibu dan anak murid saya tadi lebih dapat memahami dan mengikuti pembelajaran saya Ibu. Jadi saya menyampaikan pembelajaran mereka dapat memahami apa yang saya sampaikan. Oke, jadi tujuan Ibu tentu saja supaya permasalahan Ibu mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu Iya, ya. iya saya pengennya Ibu Oke, membantu saya dalam memecahkan siap. permasalahan yang saya hadapi dalam kelas Ibu. Baik Ibu. Tadi Ibu menyampaikan ada murid yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Iya, Ya, nah, jadi bisakah Ibu ceritakan secara detail kira-kira apa saja sih permasalahan itu bentuknya seperti apa gitu, Bu? Sehingga menyebabkan anak Ibu, anak murid Ibu itu mengalami permasalahan ketika belajar di kelas. iya, begini Ibu. Jadi anak-anak murid saya tadi kurang bisa memahami pembelajaran saya sampaikan di kelas karena mereka memiliki beberapa faktor Bu yang menyebabkan mereka kurang bisa untuk memahami apa yang saya sampaikan. Nah, Mm-mm. Lalu, di antara, nah, di antaranya mereka itu dari pagi belum sarapan Ibu. Yang kedua, memang dari dari anak-anak tersebut tadi memang kurang bisa dalam kurang bisa memahami pembelajaran saya sampaikan. Jadi pemahaman mereka itu masih sedikit rendah Ibu. Jadi belum bisa seperti teman-temannya. siap. Kira-kira situasi ideal apa sih yang Ibu inginkan? Ibu harapkan situasi yang ideal dari permasalahan tadi. Idealnya itu Saya seperti apa? saya idealnya saya itu kepingin anak-anak tersebut itu mampu untuk setidaknya mengikuti atau menjawab setiap pertanyaan saya itu dia mengerti. Tidak hanya diam atau mungkin tidak tahu Bu, atau kurang paham Ibu. Seperti itu. Jadi maunya saya itu idealnya itu dia bisa mengikuti jadi kelasnya itu hidup gitu Ibu. Oke, jadi Ibu ingin kelas Ibu itu terasa hidup sehingga anak-anak tuh bisa memahami ya pembelajaran. Iya, Nah, dari pemaparan Ibu tadi, jadi apa yang Ibu inginkan? Apa saja yang perlu Ibu siapkan, Ibu lakukan supaya situasi ideal tadi benar-benar bisa tercapai? oh iya. Saya sebenarnya Bu sudah mempunyai rencana yang pertama itu saya akan menyampaikan betapa pentingnya untuk sarapan pagi. Sarapan pagi di rumah bersama orang tuanya,
Terus saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk menyiapkan sarapan tadi bagi anak-anak didik saya. Terus bagi anak-anak yang kurang dalam pemahaman, saya akan memberikan bimbingan di luar jam pelajaran sekolah, Ibu. Jadi tidak mengganggu kegiatan belajar di dalam kelas, Ibu. Siap. Masih ada lagi Bu, kira-kira yang Ibu perlu lakukan selain tentu saja meminta anak-anak sarapan dahulu, Mhm, kemudian mhm, memberikan apa namanya waktu tambahan ya Bu ya bagi yang belum mhm. memahami. Kira-kira masih ada lagi kah yang bisa dilakukan? Iya, saya akan berkomunikasi Bu dengan orang tuanya secara intens. Apa sih yang menjadi apa kendala anak-anak tersebut sehingga nantinya anak-anak tersebut tadi bisa apa memahami apa yang saya sampaikan tadi dalam pembelajaran tadi. Oke. Jadi juga diperlukan komunikasi dengan orang tua murid Iya, tersebut ya Bu iya, ya. Jadi iya, dua arah. iya. Eh, Baik. Jadi kira-kira nih Bu, setelah Ibu memaparkan perencanaan, persiapan apa saja yang akan dilakukan, Mhm. eh, kira-kira kapan Ibu bisa mulai Nah, perencanaan Ibu Ibu, tadi? saya akan setelah saya merencanakan, saya akan memulai secepatnya, Bu. Di mana saya mulai atau saya melakukan pembelajaran tambahan tersebut bagi anak-anak didik saya yang kurang dapat memahami pembelajaran saya sampaikan itu di luar jam sekolah dan tentu saja saya komunikasi dulu dengan orang tuanya terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi antara saya dengan orang tuanya. Begitu, Ibu. Oke. Menurut Ibu, siapa saja sih yang bisa mendukung rencana Ibu itu? Tentu Ibu tidak bisa melakukannya sendiri. Kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak untuk mendukungnya Oh ya. perencanaan Ibu tadi? Iya, tentu saja Bu, yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah teman-teman sejawat saya, yang ketiga adalah wali murid atau orang tua siswa tersebut agar perencanaan atau rencana saya tadi dapat berjalan dengan lancar, Ibu. Siap, bagus Ibu ya. Memang benar, sangat perlu dilakukan kolaborasi dari berbagai pihak ya Bu ya, termasuk kepala sekolah, rekan. Jadi sejalan ya Bu ya, benar ya Bu ya. Iya. Oke. Lalu, apakah Ibu bisa menjelaskan, apa Ibu bisa menjelaskan indikator keberhasilan dari permasalahan Ibu ini? Dikatakan berhasil jika seperti apa? Oh ya, indikator keberhasilannya yaitu Ibu, saya mau ya, anak saya itu ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jika dia ibarat saya bertanya atau setelah saya memberikan apa pembelajaran, saya menerangkan, itu mereka tidak hanya menggeleng dan menjawab tidak tahu, Bu. Kurang Mm-mm. paham, Bu. Kayak anak melamun. Jadi saya ingin anak tadi bisa seperti yang lain, seperti berdiskusi dengan temannya. Jadi nggak hanya diam dan menggelengkan kepala gitu. Jadi anak itu berhasil jika mereka muncul minat dan keaktifannya Bu ya. Iya, Ibaratnya betul. tidak hanya geleng-geleng, tapi ibaratnya Iya, mereka itu seperti yang Ibu katakan tadi aktif juga. Ya, betul sekali. Baik Ibu, iya. tadi saya sudah mendengarkan permasalahan Ibu dan perencanaan Ibu untuk menghadapi masalah siswa tadi yang tidak Mhm, mengikuti pelajaran dengan baik sehingga mhm, menyebabkan masalah dia tidak mhm, memahami pelajaran. Jadi tadi Ibu membuat perencanaan atau situasi ideal yang Ibu harapkan adalah untuk memenuhinya tentu anak itu harus sarapan ya. Karena iya, sarapan itu mhm, sangat mempengaruhi konsentrasi anak ketika belajar. Itu sudah bagus sekali, Bu. Jadi kita mengingatkan terus ya, Bu ya, sebelum belajar atau mhm, sebelum mulai di kelas, anak-anak harus sarapan dulu. Kemudian tadi Ibu juga mengatakan jika anak itu kurang memahami, Ibu ingin memberikan waktu jam belajar tambahan khusus untuk anak-anak yang pemahamannya kurang ya Bu ya. iya, Tentu saja betul. hal ini Ibu ingin adanya kerjasama dari orang tua murid supaya memberikan kesempatan, diizinkan anaknya Mhm, eh, mhm, jam tambahan tadi karena di iya, luar mhm, jam belajar. Tentu dan terakhir itu harus ada komunikasi yang baik,
dan kerjasama dari kepala sekolah, rekan, dan wali murid. Iya, Betul ya Bu, seperti itu? iya, iya, betul Ibu. Ya, siap, siap. Oke, dari yang kita lakukan tadi Bu, percakapan antara Ibu dan saya mengenai permasalahannya, eh, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini? Saya dapat menyimpulkan dari percakapan kita bahwasanya apa kunci untuk keberhasilan kita adalah komunikasi Bu, sehingga apa yang menjadi hambatan saya atau yang menjadi apa kesulitan anak-anak dalam memahami itu bisa terpecahkan dengan komunikasi atau berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait Ibu, seperti kepala sekolah, seperti teman sejawat dan wali murid gitu Ibu. Siap, Ibu. Baik. Eh, Bagaimana Ibu? Atau masih ada yang disampaikan atau sudah cukup? Yang saya sampaikan, saya merasa lega Bu setelah saya berkomunikasi dengan Nisa, saya diberikan solusi, saya rasanya lega. Oh alhamdulillah permasalahan saya sudah ada solusinya. Ya, siap Ibu. Jadi nanti saya harapkan rencana aksi Ibu tadi dapat dilaksanakan sesuai Ibu tadi bilang sesegera mungkin ya Bu ya. Boleh Iya, dilibatkan teman-temannya untuk berkolaborasi. Semoga apa yang Ibu Win harapkan bisa tercapai. Terima kasih Ibu Win. terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam.